Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Grup Mahasiswa Asli Ngawi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Asrul Sani dan ini rekan-rekan saya. Saya Ahmad Hidayat. Saya Betaratul Dini. Saya Awiyatul Nisa. Saya Yusuf Satriawan Putra. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Baik, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pemateri. Pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Baik Zaratul Dini. Banjir sering terjadi akibat meluapnya air sungai atau saluran yang tidak terpantau dengan baik. Pemantauan ketinggian air secara manual kurang efektif dan lambat dalam memberikan peringatan. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pendeteksi ketinggian air otomatis yang mampu memberikan informasi secara real time. Dengan memanfaatkan sensor ultrasonik dan mikrokontroler seperti Arduino, alat ini dapat mengukur ketinggian air secara akurat dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Alat ini sangat berguna untuk daerah rawan banjir, irigasi pertanian, atau pengelolaan bendungan, guna mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan kesiapsiagaan. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, mendeteksi dan memantau ketinggian air secara real time untuk mengetahui perubahan permukaan air secara langsung. Kedua, meningkatkan efisiensi pemantauan untuk menggantikan sistem manual yang kurang akurat dan tidak selalu tersedia. Yang ketiga, sebagai media edukasi dan penelitian untuk pelajaran teknologi sensor, Arduino, dan sistem peringatan bencana. Yang keempat, memberikan peringatan dini agar masyarakat tahu atau pihak berwenang dapat segera mengambil tindakan sebelum terjadi banjir. Yang kelima, mendukung sistem pengelolaan air seperti pada irigasi pertanian, bendungan, atau saluran air agar lebih terkendali. Dan yang terakhir, mengurangi resiko kerugian akibat banjir. Dengan deteksi lebih awal, kerusakan pada saat dan infrastruktur dapat diminimalkan. Lanjut ke skema dan komponen yang digunakan. Yang pertama, Arduino Uno. Sebagai otak utama alat yang mengolah data dari sensor dan mengontrol semua komponen lainnya, seperti LED bar dan servo. Yang kedua, LED bar. Sebagai indikator visual ketinggian air, semakin tinggi air, semakin banyak LED yang menyala. Yang ketiga, HCRS 04. Untuk mengukur jarak antara sensor dan permukaan air, sehingga dapat mengetahui ketinggian air secara akurat. Yang keempat, servo motor. Bisa digunakan untuk menggerakkan penanda fisik sebagai jarum atau penghalang air tergantung desain alat. Lanjut ke kelebihan sama kekurangan. Kelemahan. Yang pertama, Kelebihan yang pertama yaitu mendeteksi secara otomatis. Tidak perlu lagi pengukuran manual, ketinggian air bisa terbaca langsung. Yang kedua, cepat dan real time. Perubahan tinggi air dapat terpantau seketika. Yang ketiga, mencegah banjir atau kekeringan. Dengan sistem alarm atau pemantauan level, alat ini bisa membantu peringatan dini. Yang keempat, akurasi lebih baik. Sensor digital seperti ultrasonik atau tekanan umumnya lebih presisi dibanding metode manual. Kelemahan yang pertama, tidak tahan cuaca ekstrim. Alat bisa rusak jika terkena hujan deras, panas matahari terus-menerus, atau kelembapan tinggi, apalagi jika tidak dilindungi. Kelemahan yang kedua, butuh sumber daya listrik. Tidak bisa berfungsi tanpa listrik atau baterai, sehingga tidak cocok di daerah yang sering mati lampu. Yang ketiga, kurang efektif di area terbuka atau luas. Jika digunakan di sungai besar atau waduk, sensor seperti ultrasonik bisa kesulitan mendeteksi permukaan air yang berombak. Yang keempat, keterbatasan jarak deteksi. Sensor seperti HCRS 04 hanya bekerja optimal di jarak tertentu, biasanya 2 cm sampai 400 cm. Selanjutnya, penjelasan program. Bagian pertama, menginisiasi dan setup. Penjelasannya,
Trig pin dan echo pin digunakan untuk mengontrol sensor ultrasonik. LED pins menyimpan pin LED yang menyala sesuai ketinggian air. Servo keran adalah objek servo yang akan digunakan untuk membuka atau menutup keran. Yang kedua, float baca jarak. Fungsi ini mengaktifkan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak permukaan air. Rumus yakni durasi kali 0,034 dibagi 2 digunakan untuk menghitung jarak dalam sentimeter dari waktu pantulan gelombang ultrasonik. Yang ketiga, setup. Berfungsi untuk menginisialisasi komunikasi serial, mengatur mode pin untuk trig dan echo, menyiapkan semua LED agar bisa dikontrol, menghubungkan motor servo ke pin analog A1, dan mengatur posisi awalnya di 90 derajat. Yang keempat, loop, yang berfungsi untuk memanggil baca jarak untuk mendapatkan jarak permukaan air. Menampilkan jarak di serial monitor. Jika jarak kurang dari 10 cm dan air tinggi, maka keran akan ditutup. Jika jarak lebih dari 10 cm dan air masih cukup, maka keran akan dibuka. Fungsi map digunakan untuk menentukan beberapa banyak LED yang menyala sesuai jarak. Fungsi constraint membatasi agar LED yang menyala tidak lebih dari 10. LED menyala dari bawah ke atas sesuai level air. Jadi kesimpulannya, alat pendeteksi ketinggian air berbasis Arduino yang dibuat telah berhasil mendeteksi ketinggian permukaan air secara otomatis. Menggunakan sensor ultrasonik, tinggi air ditampilkan secara visual melalui LED dan keran dikendalikan otomatis menggunakan servo sesuai level air. Alat ini efisien, mudah dipahami, serta bekerja secara real-time, sehingga sangat berguna untuk mencegah air meluap di tandon, kolam, atau tangki. Meskipun masih bersifat sederhana dan belum terhubung ke sistem jarak jauh, alat ini sudah berfungsi dengan baik secara solusi awal, sistem pemantauan, dan pengendalian air otomatis. Baik, itu saja presentasi kami dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.